Nanti presentator mencatat nama-nama mahasiswa, nama-nama teman-teman yang tidak ikut Zoom sampai akhir perkuliahan. Nanti dicatat nama lengkap, diserahkan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah di majelis ilmu meskipun masih via virtual. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke materi. Materi diskusi kita pada pagi hari ini adalah idhofah, lalu munsorif, ghairu munsorif, dan mabni mu'rab. Saya mengapresiasi ya makalahnya ya, karena ketika masuk pada isim mabni itu dicontohkan semua di dalam Al-Quran ya. Karena di kelompok sebelum-sebelumnya ya, di kelas yang lain itu itu hanya mencontohkan hanya isim domir saja ya. Isim mabni itu kan ada 6. Nah, tapi ini dicontohkan semua, bagus. Sampai ke isim fi'il dicari contohnya di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tentang idhofah. Idhofah itu gampangnya gini. Idhofah itu adalah dua kata yang maknanya satu ya. Maksudnya gimana? Di dalam melafatkan, mengucapkan ya, dalam teks itu tidak dipotong. Contoh misalkan ya, Devi ingin ngomong gini, ini bukunya dosen. Ya, diucapkan dalam bahasa Arab. Hada kitabul ustadi. Ini adalah bukunya dosen. Ya. Kitabul ustadi itu kan susunan idhofah. Kitab itu mudhof, al-ustadi sebagai mudhof ilaih. Nah, Devi ingin ngomong hadza kitabul ustadi. Tapi yang terucap ya dari Devi itu adalah hadza kitabun. Ya. Maka maksud yang ingin disampaikan ya, maksud yang ingin diutarakan oleh Devi ini tidak akan bisa tersampaikan dengan baik karena ada yang dibuang. Ya, itu maksud saya, dua kata maknanya satu. Ya, di dalam pengucapan ataupun tulisan itu harus disebutkan semua, nggak boleh dipotong. Ya, itu idhofah. Ya. Lalu untuk syarat mudhof ilaih, macam-macam mudhof ilaih itu bisa dibaca sendiri. Saya langsung ke idhofah lafdhiyah dan maknawiyah. Ya. Idhofah lafdhiyah itu idhofah yang hanya secara lafadz saja. Laisa fil makna. Contoh misalkan ya, muallimul Qur'ani. Muallimul Qur'ani, muallim sebagai mudhof, Al-Qur'ani sebagai mudhof ilaih. Ya. Al-Qur'ani di sana diharokati kasroh karena dia mudhof ilaih. Di mana mudhof ilaih itu wajib dibaca jer. Ya. Akan tetapi secara makna Al-Quran itu bukan menjadi mudhof ilaih dari mu'allim. Akan tetapi menjadi objek atau maf'ul bih dari mu'allim. Ya. Mu'allimul Qur'ani, orang yang mengajar Al-Quran. Al-Quran di sana secara makna menjadi objek atau maf'ul bih dari mu'allim. Nah, untuk kita bisa tahu mana yang termasuk idhofah lafdhiyah dan maknawiyah itu gampang ya. Cirinya adalah kalau idhofah lafdhiyah itu mudhofnya itu pasti isim sifat. Entah itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah ya, pasti isim sifat. Di dalam contoh muallim ya, muallim di sana itu adalah isim fa'il dari fi'il madhi 'allama. Ya. Itu idhofah lafdhiyah. Kalau maknawiyah itu adalah ini yang murni benar-benar idhofah.
Kalau tadi lafdhiyah itu hanya secara lafadz saja yang idhofah, tapi bukan secara makna. Dan kalau dalam konteks idhofah lafdhiyah itu mudhofnya itu tidak boleh ya boleh untuk diberi alif lam ya. Tidak seketat idhofah ma'nawiyah yang tidak boleh menerima alif lam atau tanwin. Nah, karena konsep dasar, syarat dasar dari mudhaf itu kan nggak boleh diberi alif lam, nggak boleh diberi tanwin jika berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar maka nunnya dibuang. Nah, kalau dalam konteks idhofah lafdhiyah itu tidak ikut persyaratan itu. Ya. Mau dibaca al-muallimul Qur'ani boleh ya kalau lafdhiyah. Kalau maknawiyah itu adalah idhofah yang mengira-ngirakan makna huruf jar li min fi. Kalau dicontohkan di dalam Al-Qur'an misalkan idza jaa nasrullahi wal fath misalkan ya. Idza jaa ketika datang apa nasrullah pertolongan ya. Nasrullah itu kan idhofah. Idhofahnya maknawiyah. Ya, kok tahu kalau maknawiyah? Iya, karena nasrun di sana sebagai mudhof itu bukan isim sifat. Kalau isim sifat itu pasti idhofah lafdhiyah. Ya. Karena nasrun di sana itu sighatnya masdar, ya, bukan isim sifat. Ya. Idza jaa nasrullah. Di sana itu adalah idhofah maknawiyah yang mengira-ngirakan arti min ketika datang pertolongan dari Allah. Ya. Idza jaa nasrullah ai nasrun minallah. Ya, pertolongan dari Allah. Itu. Ya. Itu untuk idhofah maknawiyah. Selanjutnya munsorif dan ghairu munsorif. Nah, jadi kalau dalam konteks idhofah itu dalam proses penerjemahan itu sangat berpengaruh ya. Karena tadi itu kalau idhofah lafdhiyah misalkan memungkinkan mudhof ilaihnya itu menjadi fa'il atau maf'ul bih dari mudhofnya. Kalau idhofah maknawiyah itu mengira-ngirakan arti li. Jadi intinya idhofah itu sangat berpengaruh terhadap proses penerjemahan. Kalau bab yang kedua yakni munsorif dan ghairu munsorif itu hanya membicarakan tentang apakah fiil ini ditanwin atau tidak. Ya. Ini lebih penting ketika kita menghadapi teks yang tidak berharokat. Ya. Yang tidak berharokat. Tapi sekedar untuk pengetahuan di dalam proses penerjemahan Al-Quran, ya, itu juga perlu, ya, perlu. Meskipun Al-Quran sudah ada harokatnya, ya. Dalam munsorif dan ghairu munsorif, kalau munsorif itu kan isim yang dapat menerima tanwin. Kalau ghairu munsorif tidak dapat menerima tanwin. Ya. Lalu gugur ke ghairu munsorifan itu ketika dimasuki alif lam atau dimudhofkan. Artinya isim ghairu munsorif itu berkedudukan sebagai mudhof, menempati posisi mudhof. Ya. Contohnya seperti fi masajida. Masajid itu kan ghairu munsorif. Ya. Masajid itu ghairu munsorif yang illatun wahidah yang sighat muntahal jumu. Ya. Jadi fi masajida. Ya. Rokati fathah karena dia posisinya adalah majrur, ya. Akan tetapi di sana akan berubah gugur ke ghairu munsorifannya, tidak lagi diharokati fathah, ya, karena ada alif lam. Fil masajid yang awalnya fi masajida. Atau misalkan dimudhofkan fi masajidil muslimina, ya, fi masajidil muslimina itu. Yang terakhir adalah isim mabni dan mu'rab. Ya, isim mabni dan mu'rab. Kalau kita mendengar istilah mabni mu'rab, ya, mabni itu sama kayak di konsepnya fi'il mabni mu'rab. Ya, harokat huruf akhirnya kalau mabni tidak bisa berubah-ubah meskipun dimasuki oleh amil. Kalau mu'rab itu bisa berubah sesuai dengan amil yang masuk. Ya.
Contohnya misalkan yang banyak ditanyakan itu yang agak kurang paham itu biasanya pada isim fiil, ya. Isim fiil itu isim, ya, isim yang bermakna fiil, ya. Isim yang bermakna fiil, akan tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda fiil, ya. Jadi secara lafat itu dia isim, ya. Secara lafat itu dia isim, tapi menyimpan contoh misalkan, ya, seperti contoh yang muncul di layar saya ini, misalkan Alvina, Alvina Zilza. Misalkan Alvina, ya, si Iftitahul ini apa namanya? Mendoakan Alvina, semoga Alvina lulus tepat waktu, misalkan. Ya. Semoga Alvina lulus tepat waktu. Lalu si siapa itu tadi dah kok menghilang dari layar saya. Si Alvina mengucapkan amin. Ya. Amin itu redaksinya adalah isim, tapi maknanya fiil. Ya. Menyimpan makna fiil amar, istajib. Amin, kabulkanlah ya Allah. Ya, itu. Jadi itu ya, itu isim fiil. Nah, jadi isim, ya, isim secara lafaz dia isim, tapi maknanya adalah fiil, ya, tapi maknanya adalah fiil. Kalau di Al-Qur'an itu presentator mencontohkan hayhat, ya, hayhatu. Hayhatu itu isim fiil, isim tapi menyimpan makna fiil ba'udah yang artinya jauh, ya. Sudah bagus, ya, saya apresiasi dari presentator karena contohnya lengkap, ya. Nah, sekarang saya untuk menyingkat waktu silakan dari presentator maupun audien, ya. Kalau dari presentator mungkin di dalam proses pengerjaan tugas ada yang tidak paham, dan dari audien mungkin dari makalah presentator masih ada yang tidak difahami, atau dari penjelasan presentator masih ada yang tidak difahami. Silakan ditanyakan. Kalau paham semua ditutup, tidur, biar nggak lama-lama. Saya Ayo Ustaz. silakan. Oh ya, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo, ya. Leo. Saya ingin bertanya dua Ustaz. Ya. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan dan presentator sampaikan, isim fi'il itu isim yang mengandung atau memiliki arti fi'il Ustaz. Saya ingin bertanya dari fi'il qara'a yaqra'u. Itu kan ada qiraatun Ustaz, qiraatun itu kan isim. Lantas apabila seperti biasanya kan kalau seumpamanya MC kan haya nabda bernama jenaza bikiroati itu menjadi isim kan Ustaz, tapi secara makna itu memiliki arti dengan membaca. Apakah itu isim fi'il juga Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ini tentang, saya bingung tentang mudhof Ustaz, mudhof ilaih. Susunan idofah itu kan ada di Quran tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakilu, ni'ma itu kan seolah-olah hampir kayak isim Ustaz, karena tidak menerima ya kayak susunan idofah Ustaz, ni'mal wakil. Tapi kenapa kok al wakilu kok bukan al wakili Ustaz? Apa ni'ma itu termasuk isim fi'il Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Yang pertama, tadi tentang kiroah ya, lafadz kiroah. Apakah kiroah itu bisa masuk pada konsepnya isim fi'il? Karena secara makna itu dimaknai bi qiraatil Quran itu kan
dengan membaca gitu ya, dengan membaca Al-Qur'an. Secara makna itu bukan dimaknai pembacaan atau bacaan, ya, tapi dimaknai dengan membaca. Ya. Biasanya kayak gitu. Ya. Biasanya maknainya gitu. Nah, mungkin dari presentator dulu mau mencoba menjawab. Ayo, biar dapat A plus sampean ini. Kalau 2 pertanyaan itu bisa dijawab, langsung saya catat nama sampean, tak kasih A plus. Ayo. Ayo cepetan. Oh, nggak mau A plus, ya sudah kalau nggak mau. 2 pertanyaan tapi lo ya, 2 pertanyaan langsung dijawab dan itu betul, tak kasih A plus sampean. Ini bagus pertanyaannya ini soalnya. Loh, nggak ada yang mau A plus, ya ada, oke. Biar nggak lama-lama ini. Ya, yang pertama adalah biqiraatil Quran, kiroah. Itu kan bisa dimaknai membaca, ya. Dimaknai membaca itu juga enak. Apakah kiroah itu juga masuk konsepnya isim fiil? Tidak, ya. Tidak. Kenapa? Karena kiroah itu mu'rob, Mas. Ya, karena kiroah itu mu'rob. Ya, mu'rob. Jadi kalau isim fiil, ya, isim fiil itu masuk konsepnya mabni, dan isimnya itu terbatas pada lafaz-lafaz tertentu, ya. Itu biasanya tidak dinukil dari sigot tertentu seperti hayhat, ya. Itu 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 untuk yang atau amin, ya, amin. Amin yang maknanya istajib, ya, bukan amin itu orang yang amanah, bukan, ya, tapi amin yang maknanya istajib, ya, itu diambil dari lafaz-lafaz tertentu. Untuk lebih lengkapnya misalkan itu kamu bisa cek di kitab Mu'jam Mufassal fil I'rab, itu ada lengkap di sana. Ada isim fiil yang menyimpan makna fiil madi, ada isim fiil yang menyimpan makna fiil mudhari, ada isim fiil yang menyimpan makna fiil amar. Ya, itu untuk lebih lengkapnya bisa cek di kitab Mu'jam Mufassal fil I'rab. Ya. Yang kedua adalah tentang ni'mal wakil. Ya. Memang kalau kurang pengalaman bacanya, nikma itu dianggap isim, ya, bukan isim tapi fiil, ya, nikma itu, ya. Nikmah itu adalah fiil, al wakil di sana itu menjadi fa'ilnya dari nikmah. Nah, itu jadi sebagus-bagusnya, ya, itu dalam konteksnya nikmah, ya, bukan isim fiil, Mas. Itu ya Mas Leo, ya. Thank you, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini pernah mondok berarti Mas Leo nih kalau tanya gini. Sebentar, Kalau nggak Ustaz. pernah mondok, nggak mungkin tanya gini. Yang lain? Sayang presentator nggak mau nilai A plus itu. Nah, ini kalau A ini sudah insya Allah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ini sudah dapat A semua. Ini saya pengen cari yang A plus ini loh. Dapat ada pertanyaan yang bagus dan presentator bisa menjawab. Itu bagus tadi pertanyaannya itu. Ayo silakan mau ditanyakan. Kalau nggak ada saya tutup biar kita tidak berlama-lama di Zoom. Nggak ada ya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Kalau ada yang ingin bertanya tapi takut, malu atau grogi, itu bisa Si Aldo mau tanya tak? Si Aldo mau tanya. Suaramu kok gak ada, Aldo? Gak kedengar suaranya. Gak kedengar suaranya.
Ya ada ditanyakan di anu aja di grup WA. Kalau memang anu suaranya nggak kedengar soalnya. Ditanyakan di grup WA atau chat pribadi ke saya nanti kalau memang masih ada muskilah. Ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.